Halo semuanya, selamat pagi. Pagi, Lause. Ya, shalom semuanya. Shalom. Ya, haleluya. Pagi ini baik kita yang ada di gereja maupun setiap kita yang ada di rumah, kita sama-sama bersyukur kalau Tuhan berikan kesempatan untuk hari ini kumpul bareng untuk ibadah. Amin. Amin. Haleluya. Siapa yang bersuka cita bisa mengikuti ibadah hari ini? Coba lambaikan tangannya. Ye, haleluya. Sebelum kita memulai untuk ibadah sekolah minggu kita, terlebih dahulu kita mau sama-sama, nanti akan kita berdoa sama-sama, kita juga mau sama-sama menyapa setiap lause yang ada. Semuanya siap? Siap. Bagi yang ada di rumah juga boleh, mungkin ada beberapa lause yang gak kelihatan, tapi kita boleh sapa mereka, siap ya? Oke, kita mau sapa dulu lause yang saat ini sedang main keyboard, namanya lause siapa? Lause Nana. Iya, ada Lause Nana. Coba say hello ke Lause Nana. Halo Lause Nana. Oke. Dan di belakang sana ada dua Lause. Ada Lause Elina sama Lause Angel. Mungkin yang di rumah nggak kelihatan, tapi kita boleh say hello ya. 1, 2, 3. Halo Lause Elina. Halo Lause Angel. Oke. Dan di depan ada saya. Lause siapa? Ayo. Lause Ati. Oke, halo semuanya. Dan di samping Lause Ati ada Kakak Ekin yang membantu untuk pelayanan hari ini. Boleh say hello Kakak Ekin? Halo Kakak Ekin. Dan yang terakhir kita mau say hello kepada dia yang luar biasa yang ada di tengah-tengah kita. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Oke, yuk kita mau say hello sama Tuhan Yesus ya. 1, 2, 3. Halo Tuhan Yesus. Oke, sebelum mulai saya percaya Tuhan Yesus senang atas setiap kita yang saat ini ada di tempat ini. Mari sama-sama sebelum mulai coba sekarang kita mau pejamkan mata dulu. Kita mau berdoa buat setiap hati kita terlebih dahulu. Siap semuanya? Yuk kita mau pegang hati kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Kau izinkan setiap kami anak-anak-Mu untuk ada di rumah-Mu. Terima kasih buat setiap kesempatan yang Kau berikan buat kami. Sehingga pagi ini kami bangun dengan sehat. Kami bangun dengan kuat semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Dan Lause minta semuanya bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri ya, kita mau sama-sama sebelum kita memuji Tuhan, sebelum menyembah Tuhan kita mau sama-sama berdoa. Semuanya siap? Mari semuanya angkat tangan kita. Mari angkat tangan, kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita serahkan setiap teman-teman kita yang hari ini tidak hadir. Lause mendengar teman kita Rio saat ini kurang sehat. Harusnya dia jadi singer mendampingi Lause, tapi dia kurang sehat. Mari kita serahkan Rio. Jika teman-teman juga ingat ada di antara keluarga kita atau saudara kita yang sedang sakit, mari kita doakan mereka. Kita mau sama-sama minta bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan. Amin. Semuanya siap berdoa, buka suara ya, tidak main-main ya. Coba pejamkan mata, angkat tangan, kita mau sama-sama berdoa buat kesembuhan dari teman-teman kita yang sakit. Yuk sama-sama berdoa. Tuhan terima kasih, kami angkat tangan kami di hadapan-Mu, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk setiap teman-teman kami yang saat ini sedang tidak sehat, kami berdoa minta bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan, bilur-bilur-Mu yang memulihkan. Terima kasih, kami serahkan Rio yang saat ini kurang sehat, biar kesembuhan boleh terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami tahu Engkau Allah penyembuh ada di tempat ini. Engkau Allah penyembuh ada atas keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur jika Engkau berikan kami kesehatan. Kami sungguh tahu Engkau Allah yang memegang hidup kami. Terima kasih. Masih angkat tangan. Sekali lagi kita berdoa. Kita mau angkat tangan tinggi, kita berdoa buat bangsa kita. Amin. Kita semuanya pasti rindu untuk bisa bebas kembali, mungkin pergi ke mall, bebas bisa bersekolah, bisa jalan-jalan, tapi saat ini ada COVID. Mari saat ini angkat tangan kita. Kita minta belas kasih Tuhan, biar COVID-19 boleh berlalu dari Indonesia. Dan Indonesia kembali dipulihkan, Indonesia kembali diberkati, dan kita semua bebas memuji menyembah Dia. Mari sama-sama buka suara kita berdoa. Haleluya Tuhan, kami serahkan bangsa kami dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus.
Yesus, kami minta kemurahan-Mu buat Indonesia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarkan Tuhan kami berdoa saat ini untuk pandemi yang ada, untuk wabah COVID yang ada ini. Kami minta kemurahan-Mu biar bencana ini boleh segera berlalu dari negeri kami, sehingga anak-anak-Mu boleh kembali bebas bersekolah, mereka boleh bebas ke gereja, mereka boleh bebas jalan-jalan ke mall, mereka boleh bebas melakukan aktivitas, karena Engkau Tuhan ada atas Indonesia. Terima kasih, terima kasih. Mari turunkan tangan kita siapkan hati kita. Tuhan terima kasih. Ini kami, ini anak-anak-Mu. Dengan segenap hati kami mau memuji Engkau. Biarkan Roh-Mu yang memimpin setiap kami untuk kami boleh memuji Engkau. Kami tahu Engkau suka dengan setiap nyanyian kami, baik kami yang ada di gereja, baik kami yang ada di rumah. Engkau memberkati kami dengan satu hati yang rindu untuk menyembah Allah yang hidup. Dan kami berdoa, biarkan kami memiliki hati yang hormat kepadamu Tuhan. Meskipun kami tidak melihat Engkau, kami tahu Tuhan Yesus saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Biarkan siang ini ketika kami beribadah tidak ada seorang pun yang main-main, tidak ada seorang pun yang sembarangan. Karena kami tahu ada Engkau Yesus Raja kami di tempat ini. Kami siap memuji Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus bersama kita katakan amin. Mari berikan tepukan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya. Coba serukan haleluya, bisa enggak? 1, 2, 3. Haleluya. Semuanya siap untuk menyanyi buat Tuhan. Tetap bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyikan pujian buat Tuhan. Amin. Haleluya. Mari semua bertepuk tangan buat Yesus Allah kita. Pasti semua bisa pujian ini ya. Juga kita mau sama-sama nyanyi, katakan ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Nyanyikan. Ku mau bersorak melompat tinggikanmu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise eternally. Kau yang terbaik, melodi di hatiku. Nyanyikan semuanya. Kau membuatku menari semuanya siap, nyanyikan. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Sekali lagi ya, semuanya nyanyikan. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise eternally. Semuanya angkat tangan, kita mau sembah Dia. I lift my hands to praise you, 'cause you are kind to me. Into your name my heart sing. For you are love, love you. Sekali lagi ya, angkat tangan nyanyikan. I lift my hand to praise you, for you are kind to me. Nyanyikan semuanya. Into your name my heart sing. For you are love, love, you're good. Nyanyikan saat ini. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Semuanya lompat nyanyikan. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Sekali lagi ya, lompat buat Tuhan. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally lagi. And I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Sekali lagi nyanyikan. And I will sing your praise eternally. And I will sing your praise eternally. Berikan tepukan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Masih suka untuk memuji Tuhan? Masih sanggup untuk bangkit berdiri? Haleluya. Ayo kita mau sama-sama nyanyi pujian ini, karena Dialah pilihan kita. Amin.
Amin. Tepuk tangan semuanya. Kita bawa pujian ini judulnya Pilihanku ya. Yang di rumah juga yuk kita sama-sama nyanyi buat Tuhan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Nyanyikan semuanya. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubah. Angkat tangan ya. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Semua lompat buat Tuhan. Nyanyikan semuanya. Haleluya. Tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi. Katakan ya semuanya. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang jahat, dukakan hatimu. Katakan tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Param pam 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 pam. Semua nyanyikan, bisa kan? Param pam 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 pam. Sekali lagi ya, nyanyi ya. Param pam 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 pam. Yang di rumah juga nyanyikan buat Tuhan. Param pam 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 pam. Sekali lagi dari awal nyanyikan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Katakan. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan hati kita. Katakan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Semuanya siap-siap lompat Tuhan. Lompat buat Tuhan. 1, 2, 3 semuanya. Tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi. Tangannya begini semuanya. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang jahat, dukakan hatimu. Katakan tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah, katakan, adalah pilihan. Nyanyi semuanya. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Lagi ya, lagi nyanyi buat Yesus semuanya. Param pam 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 pam. Terakhir kita nyanyikan. Param pam 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 pam. Haleluya. Berikan tepukan buat Tuhan Yesus sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Oke, silakan duduk semuanya.
Ya teman-teman, silakan duduk. Tuhan disenangkan dengan pujian kita. Katakan pada kanan kirimu. Yang di rumah juga boleh katakan kepada orang tuamu. Siapapun yang ada di sampingmu, katakan, Tuhan disenangkan atas setiap pujian kita. Katakan, Tuhan disenangkan atas setiap pujian kita. Amin. Dan saat ini, mari siapkan hati, kita mau menyembah Tuhan. Percayakah teman-teman semua kalau Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita saat ini? Amin. Dia ada di tempat ini, jadi kita harus hormat akan hadiratnya. Amin. Tuhan terima kasih. Mari sama-sama datang. Katakan, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tuhan terima kasih. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau menjamah setiap anak-anak kami hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu Yesus. Sekali lagi mari sama-sama nyanyikan, katakan, Bapakku datang. Bapakku datang. Dengan segenap hati sembah Dia, katakan, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Pegang hatimu dengan iman, katakan, tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Langsung undang semua bangkit berdiri, angkat tangan sembah, katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Teman-teman semua, mari siang ini kita mau buang setiap pikiran-pikiran yang bukan dari Allah. Biarkan di waktu yang ada kita mau fokus kepada Dia. Amin. Kita sembah Dia, katakan, Bapakku datang. Tuhan mendengar pujian kita pagi ini. Menyembahmu di sini. Ini iman anak-anak-Mu Tuhan. Ku percayakan ada bagiku. Mari angkat tangan tinggi dengan iman, katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Sembah Dia,
belajar menyembah Tuhan. Semuanya belajar menyembah Tuhan. Pejamkan matamu. Mari pejamkan mata kita saat ini. Dia ada di tempat ini. Pejamkan mata dan kita sembah Dia. Oh haleluya. Adik-adik yang ada di rumah juga boleh menyembah Dia. Oh kami sembah. Kami sembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami ada di hadapan-Mu. Ini anak-anak-Mu. Sekali lagi mari kita mau sama-sama katakan, tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang karena Kau pelihara kami. Terima kasih Tuhan. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau peliharaku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari pagi ini semuanya coba pegang hatinya, ikutilah usah berdoa. Kita akan sama-sama mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari sama-sama berdoa, semuanya boleh ikutilah usah berdoa. Semuanya siap? Mari sama-sama datang. Tuhan, ini kami, anak-anak-Mu anak-anakmu yang Kau kasihi. yang Kau kasihi. Pagi ini Tuhan, Pagi ini Tuhan, kami mau buang setiap ketakutan. kami mau buang setiap ketakutan. Karena kami tahu Karena kami tahu Engkau besar ada di dalam kami. Engkau besar ada di dalam kami. Kami tidak takut, Kami tidak takut, kami tidak gentar, kami tidak gentar, kami tidak khawatir. kami tidak khawatir. Karena Engkau besar di dalam kami. Karena Engkau besar di dalam kami. Kami percaya Tuhan, Kami percaya Tuhan, bersama dengan Engkau, bersama dengan Engkau, kemenangan pasti terjadi. kemenangan pasti terjadi. Kehidupan kami Kehidupan kami akan jadi berkat akan jadi berkat buat teman-teman kami, buat teman-teman kami, buat sekolah kami, buat sekolah kami, buat keluarga kami, buat keluarga kami, buat mama papa kami. buat mama papa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus bersama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk semuanya. Ya. Luar biasa Tuhan ada di tempat ini. Amin. Amin. Yang di rumah juga boleh kembali duduk. Kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu Lause izinkan untuk semuanya boleh ke belakang ambil minumnya. Yang di rumah juga boleh mungkin mau ke belakang dulu, mau ke toilet, mau pipis, silahkan. Kita kasih waktu kira-kira sekitar 3 menit. Dan nanti semuanya akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus berkati semuanya.
Sudah kembali semuanya? Langsung kasih waktu kita hitung sama-sama mulai dari 15 sampai 0. Oke? 15, 14, 13, 12, 11, 10. Yang di rumah juga ya. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan juga tepuk tangan buat diri sendiri yang kencang. Oke, siapa yang di tempat ini bisa menebak hari ini Lause Angel mau bawa kisah apa? Susah Lause, ya. Tokoh Alkitab begitu banyak. Kita sudah belajar tentang apa? Dari mulai kita rekaman kita sudah belajar soal siapa? Yosua, ingat ya, Yosua tembok Yeriko, Yosua dan matahari. Abis Yosua kita belajar siapa? Gideon. Abis Gideon kita belajar siapa? Simpson. Abis Simpson kita belajar siapa? Bukan. Iya Ruth dan Naomi. Abis Ruth dan Naomi, Samuel dulu. Abis Samuel, Saul. Abis Saul, biasanya Daud. Kencang sedikit. Daud. Tepuk tangan buat Joyce. Oke. Kenapa sih lo abis belajar Raja Saul urutannya Raja Daud? Kalian tahu nggak kenapa? Karena mereka hidup di zaman yang sama. Kalau kita bilang Musa sama Daud, wah zamannya sudah berbeda. Ya Musa kan dari awal-awal ya waktu kita masih belum corona kita sudah ngomong di sini. Nah jadi teman-teman di rumah hari ini kita mau belajar soal Daud. Tapi sebelum kita mulai, siapa yang masih ingat ayat firman Tuhan minggu yang lalu? Ayo, kata depannya apa? Oh minggu ini kayaknya semuanya pada sibuk ya, yang kasih rekaman enggak banyak loh, termasuk anak-anak Lause lupa gitu ya untuk mereka apalkan. Tapi ada beberapa yang ingat, ya kalau nggak salah Ekin juga ada kirim, En juga ada kirim, hai Cita mah hari ini, wah Cita ya, cuma sini, sini. Oh masih ingat ya, En terus ngapalnya bahasa Mandarin lagi, kalau En kayaknya aku mesti gendong ya. 1, 2, 3. En masih ingat gak? Ni 今天背什么经文？记得吗？ Karena Mandarin, Lause juga gak tahu Mandarinnya lagi. Lupa ya, tapi En hari ini ada kirimin loh videonya. Kita tepuk tangan dulu buat En. En ngapalnya Zhongwen还是印尼文？ Zhongwen, ya kita tepuk tangan buat En. Oke, dipakai lagi maskernya. Oke, mungkin kaget ya nggak siap ya. Oke, silakan. Oke, jadi ayat minggu lalu yang bawa siapa? Tentang Raja Saul, Lause Nana. Lause mau tanya, Raja Saul itu jadinya adalah seseorang yang di akhir hidup dia sungguh-sungguh ikut Tuhan atau tidak ikut Tuhan? Tidak, ya dia gagal sebagai raja. Ini ayatnya ya. Kita baca sekali lagi. Oh iya, ya baca sekali lagi lalu kita coba apalkan. Oke? Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Oke? Sekali lagi ya, coba ya, nggak boleh lihat ya situ ya. Tapi itu, oh ya ini sudah hilang ininya ya. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Oke, jadi ini rahasianya ketika seseorang mau sampai seumur hidupnya tetap sungguh-sungguh ikut Tuhan. Yaitu takut akan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Nah sekarang kita lihat Daud. Siapa yang bisa menebak Daud ini adalah seseorang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan atau enggak sungguh-sungguh ikut Tuhan? Sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dari mana kalian tahu? Dia kasih tahu? Dia WA? Oh bukan? Oh kok tahu? Dia biasa baca Alkitab. Oke, dari mana Ekin tahu?
Karena dia post di Instagramnya, setiap hari. Oke. Nanti dicerita Alkitab ya. Raja Daud ini sangat terkenal. Oke, Jervan jangan main kursi. Ya, oke. Ya. Jadi, hari ini kita mau belajar, oke. Topiknya apa? Kita mau baca sama-sama. Oke, langsung boleh dikeluarkan OHP title-nya. Oke, from apa? Oke, live-nya jangan lupa dimatiin live. Supaya OHP-nya kelihatan. Oke, kita baca sama-sama judulnya. 1, 2, 3. From a shepherd to a warrior. Sekali lagi ya, dengan kencang ya. 1, 2, 3. From a shepherd to a warrior. Wow, siapa yang tahu shepherd itu artinya apa? Ya silakan Wilson. Gembala, kita tepuk tangan buat Wilson. Lalu warrior itu apa artinya? Warrior. Biasanya kan gitu. Kigen apa warrior artinya? Apa? Kuat. Dia adalah seorang yang kuat. Warrior itu apa? Pahlawan. Dia pejuang. Kuat, pejuang. Ayo bilang sama Lase. Kuat. Pejuang. Pahlawan. Wah. Nah, kalau gembala itu biasanya ngapain sih? Hitung dombanya, ya, tuntun dombanya, setiap hari yang dia dengar begitu. Bagaimana from a shepherd bisa menjadi a warrior? Kita coba lihat. Next Lase. Oke, kita lihat dulu ya. Kisahnya hari ini semua pasti sudah tahu. Lase enggak baca semuanya karena terlalu panjang. Kisahnya adalah bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Siapa yang tahu senjata apa yang dipakai oleh Daud untuk mengalahkan Goliat? Yang di rumah tahu? Batu. Yes. Ketapel. Yes. Oke. Jadi batunya diapain? Disuruh makan? Bukan? Wah, mati. Kita lihat ya ayatnya ya. Kita baca sama-sama, oke? 1 Samuel 17 ayat 49-50. Baca dengan kencang. 1, 2, 3. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya sampai ke tanah. Bung. Jadi dia jatuhnya begini bukan? Bukan. Pas dia kena, ya nih si Kigen mau peragain ya. Waktu dia kena batunya dia, boom. Oke, kita lihat ayat berikutnya. Masih ada satu ayat lagi. 1, 2, 3. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Padahal kita tahu di zaman itu belum ada ya. Tapi semuanya pakai apa? Shing, pedang. Tapi Daud mengalahkan si raksasa itu dengan umban dan batunya berapa? 100. Sekali lempar 100. 1. Bilang sama keringanmu, cuma 1 batu loh. Bukan 100 batu, lempar 100 batu. Enggak, 1 batu. Jadi kita lihat, Tuhan kok Daud bisa ya dipakai dengan luar biasa. Kalian tahu orang Filistin pada saat itu adalah musuh bangsa Israel. Dan dia tidak cuma musuh, dia menjelek-jelekan nama Tuhan kita. Daud dengernya panas telinganya ya. Dan dia tahu bahwa hari ini si Goliat raksasa itu harus mati. Dan supaya orang tahu bahwa nama Tuhan berkuasa. Nah, kita lihat dulu. Hari ini Lause mau berbicara banyak soal karakter. Katakan karakter. Kalian tahu gak karakter itu apa? Siapa yang pernah dengar kata karakter? Karakter kayak toko-toko. Character itu bahasa Inggris ya, oke. Iya benar juga, karakter tapi toko-toko gitu ya. Oke, yang lain ada nggak? Bisa kira-kira menurut kalian karakter, kita suka bilang kan, ayo kita bina karakter. Ya gimana? Kayak sifat, oke. Jadi sifat itu misalnya apa? Pemalas, ya kan? Rajin, suka bohong, tepat waktu, suka lelet, suka telat.
itu karakter. Oke, Lose mau kasih artinya karakter itu apa? Dengar yang baik-baik, nanti Lose tanya loh, nanti Zoom gathering bulan September Lose tanya ya. Oke, ya. Karakter itu adalah sifat kamu yang kamu lakukan ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Ketika orang melihat kita, biasanya kita gimana? Langsung duduknya. Gimana Lose? Hai, gimana Lose? Apa kabar? Pas nggak ada orang lain, bagaimana sifat kita waktu nggak ada orang yang lihat kita? Waktu kita sendirian di kamar. Waktu kita sendirian di meja makan, mama lagi sibuk, kamu makan sendiri ya. Apakah kita sambil makan? Terus nasinya buang di tempat sampah mungkin. Enggak pernah gitu ya, ya puji Tuhan. Tapi ada yang begitu. Waktu mama bilang, papa bilang, oke, sekarang di kamar ini waktu kamu belajar online. Lagi Google Meet, lagi Zoom. Gurunya kayaknya lagi ngantuk, gue sambil main game. Budi, ya, yes miss. Wes, tapi bagaimana sifat kamu ketika tidak ada seorang pun yang melihat? Itu namanya karakter. Jadi kalau seseorang karakternya tepat waktu, walaupun tidak ada yang minta sama dia, kamu tepat waktu ya, tapi dia tetap datang tepat waktu, itu baru namanya karakternya tepat waktu. Apa namanya karakter rajin? Ketika tidak ada seorang pun yang pukul-pukul pantat kamu, ayo belajar. Mana PR-nya? Belum di-upload. Aduh, sampai mama tuh capek. Kalau kamu bisa lakukan inisiatif tanpa, si Joshua ini ketawa maksudnya gimana ini ya, sering digituin ya, Joshua gitu ya. Kalau sampai papa mama, sampai mulutnya monyong-monyong, kamu baru lakukan, itu artinya belum jadi karakter kamu. Tapi seorang yang melakukan tanpa seorang pun melihat tapi dia tetap lakukan, itu baru namanya karakter. Ya, jadi siapa yang di sini mau karakternya baik? Mau? Kita mau contoh dari Daud. Dia adalah seorang yang berkarakter baik. Kenapa? Ketika tidak ada seorang pun yang lihat dia, cuma domba yang lihat dia. Cuma domba yang lihat dia, yang gak bisa puji dia. Dombanya gak bisa, terima kasih Tuhan, kamu adalah gembala yang baik. Gak bisa. Tapi dia tetap menggembalakan dombanya dengan baik. Oke, karakter seperti apa Lose yang hari ini kita mau belajar ya. Daud, a good shepherd boy. Dia adalah seorang gembala yang baik. Silakan Lose, next satu. Yang pertama. Oke, kita baca dulu ayatnya supaya kita mengerti ya. Kita mulai dari hambamu ini, oke? 1, 2, 3. Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Daud yang ngomong. Kenapa dia ngomong kalimat ini? Karena si Saul sebagai raja, dia tidak berani menghadapi Goliat. Raksasa siapa berani? Normal bagi dia untuk takut. Tapi dia heran, kenapa Daud bilang, Raja izinkan aku yang maju ke medan perang. Raja pas lihat dia, mungkin baru 16 tahun, mungkin baru lulus SMP tingginya. Dia bilang, Daud kamu gak salah, kamu gak tahu lawan kamu siapa. Terus dia bilang gini, Raja hambamu ini, dia rendah hati ya, dia bilang hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba. Kalau ada singa dan beruang, aku gimana? Lari duluan? Atau ini nih domba yang ini paling gemuk, silakan makan. Begitu sama singanya? Enggak. Dia menghajarnya bahkan menangkap
lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa ataupun beruang telah dihajar oleh Daud. Daud luar biasa enggak? Apakah karena dia berotot? Dia masih kecil waktu itu, masih remaja. Tidak pernah sekolah militer, tidak pernah sekolah polisi. Tidak punya senjata apa-apa, bahkan enggak ada batu. Enggak ada umban saat itu. Tapi karena dia tahu dia bagaimana. Kita lihat karakter yang pertama. Ayo sebutkan bersama dengan Lause dengan kencang. 1, 2, 3. Berani dan bertanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Paling penting kalian yang sekolah online. Oke, waktu Lause ada tugas, miss atau guru ada tugas prakarya. Tugas menggambar, yang gambar siapa? Iya. Oh aku, kita tepuk tangan buat En. Itu namanya apa? Tanggung jawab. Bukan lagi papa mama yang terus ingetin Kathleen, PR kamu, Kathleen tugas kamu, your homework. Tapi bertanggung jawab. Dan dia bagaimana? Berani. Tidak salahin orang lain. Ih, miss itu kasih tugasnya cuma 2 hari, mana sempet sih? Itu namanya tidak bertanggung jawab. Melemparkan kesalahan kepada orang lain. Ngerti? Oke, yang kedua karakter apa Lause Elina? Kita lihat. Yang kedua, setia. Katakan setia. Setia dan penuh kasih. Kalian tahu nggak kenapa saat itu Daud bisa ke medan perang ketemu Goliat? Apakah dia tidak sengaja ngelewatin? Tidak. Hari itu papanya kasih dia tugas. Daud. Aduh, papa ini khawatir sama kakak-kakak kamu yang di medan perang. Makan gak ya mereka ya? Mereka makan paginya cukup gak ya? Oke, jadi dia siapin bekal, suruh Daud yang pergi nganter makanan. Di ayat firman Tuhan dikatakan seperti ini. Daud bilang, yes papa aku akan pergi. Tapi kak abis itu, domba makan sendiri ya. Ya itu ada sungai, sendiri ya, cari sendiri ya. Enggak. Daud bagaimana? Menyuruh salah satu pekerjanya, nanti aku akan pergi ke medan perang nih nganterin bekal buat Koko, ya buat Koko. Kamu ingat ya, nanti jam berapa dombanya mesti mandi, nanti jam berapa dombanya mesti makan, nanti jam berapa dombanya mesti begini-begini. Dikasih, itu namanya apa? Setia, tanggung jawab sama pekerjaannya. Jadi PR kalian adalah PR kalian, bukan PR papa mama. Ngerti semuanya? Oke, penuh kasih apa? Kalau dia tidak mengasihi dombanya, toh dombanya banyak, ada 150, kurang 1 ketahuan enggak? Ya sudahlah beruang ini beruang. Ini yang paling nakal. Gue lempar gitu? Enggak. Dia penuh kasih, setiap domba dia jaga dengan baik. Ayo bilang pada kananmu, penuh kasih. Oke, jadi yang punya kakak adik, itu kakak adik kalian bener ya, bukan kakak adik tetangga bener ya. Jadi harus saling mengasihi. Coba pelukan dulu yang kakak adik, pelukan. Si Ian masih, ya nggak apa-apa. Ya mau ngecek, oke. Oh ini masuk ini dan semua orang tahu dong dia ke WC ya. Oke, jadi Kathleen sama Keegan saling mengasihi, ya oke, karena Keegan kokonya si Kathleen bukan kokonya Los Angel ya. Oke, saling mengasihi semuanya ya. Joshua sama Joy sama Joseph, Joseph nih kalau lagi ya. Oke. Oh ya, oke. Ya, oke, sekarang yang ketiga Lause. Sangat mencintai siapa? Tuhan. Kita baca ayatnya yuk. 1 Samuel 17 ayat 37. Hari ini ayat hafalannya ya. Kita lihat ya. 1, 2, 3. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Jadi ketika Saul meragukan, Daud emang kamu bisa? Daud bilang, tenang, hambamu ini sudah biasa menggembalakan kambing dan domba. Lalu dia bilang apa? Apakah dia bilang, oh kamu gak tahu raja, aku ini tiap hari latihan angkat barbel. Aku tiap hari latihan lari, aku tiap hari latihan ini, apakah begitu? Tidak, bagaimana dia? Tuhan yang
melepaskan aku. Ayo bilang sama kirianmu, Tuhan yang melepaskan aku. Tuhan yang melepaskan aku. Oke, minggu ini si Joseph pernah sakit, sini Joseph sini. Oke. Si Joseph minggu ini ada sakit ya, hari Senin sama Selasa, benar ya, ada sakit ya. Siapa yang menyembuhkan Joseph? Siapa? Sese, Izini, Sese, Pangzuni. Siapa? Tuh Yesus, malu-malu. Oke, tiap hari kita berdoa buat Joseph. Apakah Los Angeles ada beliin obat? Ada beliin. Tapi siapa yang menyembuhkan Joseph? Tuhan. Jadi kita mesti ingat, Tuhan yang menyembuhkan aku. Tuhan juga bisa menyembuhkan kamu loh waktu kita berdoa buat keluarga kita yang sakit. Ngerti semuanya? Siapa yang di sini kalian di sekolah termasuk rankingnya lumayan lah. Mungkin 5 ke atas, 5, 4, 3, 2, 1 ada di sini? Ya angkat tangan dia. Oke, kita tepuk tangan ya buat teman-teman ya yang punya prestasi bagus. Lause, kamu nggak tahu Lause, gua daya apalnya kuat Lause, matematikaku pinter Lause. Oke. Lause, aku sekali baca, orang lain perlu baca 10 kali, aku cuma perlu 2 kali Lause. Itu namanya gimana? Tidak mencintai Tuhan. Kenapa? Siapa yang kasih daya ingat? Tuhan. Siapa yang bangunkan kamu supaya kamu bisa hidup hari ini? Tuhan. Jadi ingat, Tuhanlah yang melepaskan aku. Bagaimana dengan Daud? Aku yakin ya setiap hari Daud nyanyi lagu apa? Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Ketika dia sudah mendengar dalam hatinya apa? Tak usah aku takut sebab kau sertaku. Tak usah aku bimbang kau di dalamku. Mana tuh singa? Aku mau hajar dia. Lalu yakin lagu yang sama ketika dia menghadapi si Goliat. Walaupun Goliat jauh lebih besar tapi dia sangat luar biasa. Amin. Amin. Oke, sekarang from a shepherd boy menjadi a mighty warrior. Katakan a mighty warrior. Oke, sekarang dia tidak hanya gembala yang baik. Tuhan angkat dia menjadi seorang pejuang yang hebat. Kita lihat karakter apa yang dimiliki oleh Daud. Yang pertama, membela nama Tuhan. Oke, langsung pengen minta Catherine boleh maju, tolong bacakan. Ayo. Tepuk tangan ya, bagus tepuk tangan. How ya. Oke, silakan Catherine baca ayat 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mengocohkan barisan daripada Allah yang hidup? Oke. Yang merah, tulisan merah kita baca sekali lagi boleh sama-sama? Oke, 1, 2, 3. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan dari Allah yang hidup? Terima kasih Kathleen. Oke, Ketika Goliat bilang, kalian ini orang-orang Israel tak berguna. Saya mau basmi kalian hari ini. Siapa berani melawan saya? Wah, dia gimana? Mencemoohkan nama Tuhan. Tapi Daud gimana? Iya benar. Kita nggak ada apa-apanya, iya benar. Apakah seperti itu? Tidak. Dia membela nama Tuhan.
Siapa yang di sini kalau di sekolah waktu masih belum corona ya, yang masih nggak apa-apa, yang masih berdoa sebelum makan ada nggak di sekolah? Siapa yang sebelum makan bekal nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang sebelum makan bekal doa dulu ada? Oke. Ada yang pernah diketawain temannya nggak pas doa? Oh kadang dia gimana ketawainnya Kigen kira-kira? Gitu gimana? Dia langsung makan aja. Maksudnya, tapi dia ada ketawain Kigen gak? Dia ada ketawain Kigen gak? Ini jadi ajang lari-lari. Udah duduk ya. Joseph juga duduk. Oke. Sekali lagi Kigen. Jadi waktu kita makan, ya waktu kita makan di sekolah. Ketika kita berdoa, ada nggak di sini yang waktu di sekolah sebelum makan tidak berdoa? Ada? Jujur, ada? Oh nggak ada yang berani angkat? Ya biarin, oke. Siapa yang di sini masih malu mengaku kalau kalian orang Kristen? Ada di sini? Siapa yang berani mengakui kalian orang Kristen? Angkat tangan. Oh, kita beri tepuk tangan buat diri sendiri. Jangan malu. Kok kamu doa sih? Ini gue curi makanannya ya. Suka dicandai begitu. Jangan malu. Ingat seperti Daud. Dia membela nama Tuhan. Ngerti semuanya? Itulah kenapa kalian harus jadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kalau jadi orang Kristen, PR-nya selalu telat. Masuk sekolah telat. Suka ngejek-ngejekin temen. Ya. Kalau sama papa mama ngomongnya kasar, sama adik tendang-tendang, sama adik selalu berantem, tetangga akan bilang, denger-denger mereka orang Kristen. Tapi nama Tuhan jadi gimana? Dipermalukan. Di sini Ekin sama Ketin sekolah modeling kan bener? Baik-baik jadi modeling supaya memuliakan nama Tuhan. Siapa di sini yang bisa main drum ya? Si Aaron Wilson masih les drum sekarang? Oh online gitu? Waduh luar biasa ya. Baik-baik buat Tuhan. Yang di sini si Meme suka gambar ya? Pernah lihat nggak gambarnya si Joyce? Waduh tepuk tangan dulu buat Joyce. Wah kita selalu bilang gambar buat Tuhan. Suatu hari mungkin bisa tulis gambar ayat Alkitab ya, gambar tokoh Alkitab. Oke yang kedua Lause Elina. Tidak terpengaruh dengan apa? Perkataan negatif. Saya minta Karen sini maju. Oke, saya geser sekarang saya sudah tahu ya. Oke. Karen tolong bacakan ayat 8. Tolong lihat ya. Oke. Kita baca yang kencang. Karen ya. Bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun. Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Terima kasih Karen, baru ulang tahun loh kemarin. Ya happy birthday Karen. Oke, tidak terpengaruh seorang warrior tidak dikit-dikit cengeng. Losu tapi saya suka lihat kalau kita memuji menyembah Tuhan kita bisa nangis, itu bukan cengeng ya, itu sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan. Cengeng itu apa? Dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Oke, jadi si Eliab ini siapa? Kalian tahu nggak? Jervan, Eliab ini siapa? Kakaknya Daud. Waktu si Daud bilang dia mau melawan Goliat, kakaknya langsung gimana? Kamu ngapain datang? Hah? Siapa yang kamu tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu? Ya dia ngatain dia ngejek dia. Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari untuk melihat pertempuran. Ngapain kamu berdoa? Ngapain kamu ke gereja? Ngapain kamu persembahan? Ngapain kamu hafal ayat Alkitab? Ih sok-sokan. Sok-sokan ya. Alkitabnya dihafalin sok-sokan ya. Ada yang mengejek kita. Tapi gimana? Terpengaruh enggak? Tidak terpengaruh. Terus pukul dia balik. Jangan ya, diemin aja. Oke, ngerti? Yang ketiga terakhir.
percaya penuh nama Tuhan berkuasa. Nah ini kita mesti baca kencang-kencang sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Halo semuanya lihat di sini. Oke, biarin yang masih kecil-kecil nggak apa-apa ya. Oke, semuanya lihat ke Lause. Oke, hari ini Lause mau tanya. Oke, Daud bilang apa? Aku mendatangi engkau dengan nama siapa? Nama Saul? Nama bapaknya? Nama siapa? Tuhan? Ayo ngomong, Tuhan? Buka maskernya. Tuhan semesta alam. Oke, dia bilang apa? Hari ini juga, katakan hari ini juga. Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dia percaya nama Tuhan berkuasa. Jadi kalau kalian berdoa dalam nama Los Angel ya, jangan. Los Angel nggak bisa di sana bantu kalian. Percaya nama Tuhan Yesus. Katakan Yesus. Yesus. Bilang sama kamu, Yesus bisa menolongmu. Yesus bisa menuntunmu. Oke, jadi siapa yang mau di sini, yang di rumah, yang di sini, from a shepherd boy to be a mighty warrior. Ada yang mau angkat tangan? Dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Oke, sekarang kita mau hafal ayatnya sama-sama. 1 Samuel 17 ayat 37, enggak susah ya, oke. Kita bangkit berdiri boleh? Oke, kita bangkit berdiri sambil kita hafalkan. Oke, kita bilang Tuhan yang telah melepaskan aku, jadi gini ada aku gitu ya, dari cakar singa dan cakar beruang. Oke, koma ya. Dia juga akan melepaskan aku, sekali lagi, melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Oke, orang Filistin gimana ya biar orang Filistin itu gitu ya. Orang Filistin itu, namanya siapa yang dia bunuh? Dia raksasa, tapi dia sekali kena batu langsung pak. Lalu Daud membunuhnya. Dan semua bangsa Israel gimana? Wah, happy sekali. Oke ya. Jadi sekali lagi ya, coba ya. Kita jangan lihat ya. 1 Samuel 17 ayat 37. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Oke, Tuhan kita menang. Oke, ya. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi. Oke, sekarang sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Oke, beri tepuk tangan buat kiri kanannya. Oke, yuk kita berdoa. Semua tutup matanya, jangan duduk dulu ya. Siapa di sini yang mau seperti Daud, berkarakter yang luar biasa. Waktu dia jadi gembala domba, nggak ada banyak yang lihat dia. Nggak ada yang tahu mungkin dia gembalain di mana. Tapi sungguh Tuhan pilih dia karena dia punya karakter yang luar biasa. Amin. Oke, Tuhan terima kasih, kami bersyukur hari ini Tuhan kami belajar dari Daud. Punya karakter yang luar biasa. Kami rindu Tuhan anak-anak Five Stone, baik kami yang di sini yang ada di rumah Tuhan. Kami semua punya karakter yang baik. Sehingga sungguh Tuhan kami percaya Kau bisa pakai kami.
Mungkin kami adalah anak-anak biasa, kami seorang pelajar biasa, umur kami masih kecil Tuhan. Tapi seperti Daud, Kau mau akan pakai kami Tuhan di saat yang tepat. Sehingga setiap musuh-musuh kami Tuhan bisa dikalahkan. Orang-orang yang selama ini Tuhan menjelekkan namamu Tuhan. Kami mau membela namamu Tuhan dengan berani. Terima kasih kami bersyukur Tuhan, berkati kami, berkati seantero minggu ini Tuhan. Kami berdoa, kami belajar, enggak cuma menghafal ayat ini, tapi kami juga ingat, wow, aku tidak usah takut. Aku enggak usah bimbang karena Allah beserta dengan aku. Terima kasih kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Oke, saya persilakan buat Lause Ati untuk membawa pengumuman dan nanti doa penutup. Oke. Haleluya, silakan duduk semuanya, silakan duduk ya. Siapa yang diberkati dengan berita cerita firman Tuhan hari ini, coba lambaikan tangannya. Yang di rumah juga diberkati pastinya ya, amin. Amin. Dan hari ini sebelum kita mengakhiri ya, ada yang mau nanya sesuatu? Enggak ya, semuanya diberkati ya, saya percaya ya. Saat ini tiba waktunya kita memberikan persembahan, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Hari-hari ini kita tahu lagi pandemi, jadi kita enggak boleh pegang duit ya, jadi kita enggak akan memberikan persembahan di sini. Tapi kita akan memberikan persembahan nanti kalau memang mama papanya sudah bekali untuk persembahan, boleh dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di ruang ibadah. Ada rumah-rumahan kecil bisa masukkan ke sana. Dan buat teman-teman yang ada di rumah juga, kita yang mau transfer bisa. Nanti ada rekeningnya, kita mau transfer ke persembahan. Yuk kita mau siapkan hati untuk kita memberikan yang terbaik. Yuk kita mau berdoa persembahan, semuanya tutup matanya. Lipat tangan, tutup mata, kita mau sama-sama berdoa buat persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk setiap berkat-Mu yang Kau berikan atas kami hari ini. Kami boleh mendengar firman Tuhan, kami sungguh diberkati. Kami juga bersyukur buat setiap orang tua kami yang Kau berkati berlimpah-limpah. Tuhan, hari ini mungkin kami tidak memberikan persembahan secara langsung, tapi Tuhan kami mau persiapkan yang terbaik. Ketika mungkin persembahan kami ditransfer oleh orang tua kami, atau kami mau memasukkannya di kotak persembahan di ruang ibadah, berkati setiap persembahan ini menjadi berkat bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami siap memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama katakan amin. Haleluya. Dan sebelum mengakhiri ibadah kita, Lause mau ingatkan ada satu pengumuman. Kita mau sama-sama hafal. Kita menghafal ayat Alkitab. Masih ingat gak yang tadi Lause Angel ajarin? Siapa yang sudah hafal? Coba. Oh, ya, udah hafal. Oke, nanti setiap ayat yang dihafal direkam pakai voice ya, direkam nanti dikirim ke Lause, dan siapa yang ngirim dapat 5 poin. Jadi jangan lupa untuk mengirimkan ayat hafalannya ya, katakan pada kanan kirinya, jangan lupa kirim ayat hafalan kamu. Iya, juga untuk yang ada di rumah, jangan lupa untuk ayat hafalannya, kirim ke Lause Angel, oke? Atau kirim ke kakak-kakak yang care kalian, ke Lause yang meng-care. Kirim ayat hafalannya, semuanya siap untuk mengirimkan ayat hafalannya? Amin ya, oke. Lause undang untuk semuanya bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Yuk semuanya bangkit berdiri, yang di rumah juga boleh bangkit berdiri, kita mau sama-sama menutup ibadah kita hari ini. Coba buka tangannya lebar-lebar. Kita mau terima untuk doa berkat juga doa penutup. Ya, kita buka tangan lebar-lebar, tutup mata di hadapan Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, ini anak-anak-Mu, kami sekali lagi bersyukur buat hari ini. Kami buka tangan kami lebar-lebar, kami terima berkat-Mu yang luar biasa atas setiap kami. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang telah kami dengar. Kami adalah Daud-Daud yang Kau persiapkan untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan, kami tidak takut lagi karena kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Dan kami berdoa seperti yang kami dengar hari ini, kami mau menjadi anak-anak yang berkarakter Tuhan. Sehingga kami bisa memuliakan Engkau. Dimanapun kami berada, tidak ada orang yang melihat, kami tahu Engkau melihat kami. Tuhan, terima kasih, kami serahkan sepanjang minggu ini, biarkan berkat yang dari Tuhan mengalir atas kami. Mungkin kami masih sekolah online di rumah, tapi biarlah berkat-Mu turun atas kami dan kami aman dalam perlindungan-Mu. Terima kasih, kami terima berkat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, ibadah kita selesai.
Tuhan Yesus memberkati dan semuanya coba menghadap ke belakang. Kita mau say goodbye untuk teman-teman yang ada di rumah dan katakan sampai jumpa minggu depan ya. Halo semuanya, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Hai, Tuhan Yesus memberkati kita semua.